Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 izin untuk mempresentasikan materi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk persiapan penambuh, Bapak Insinyur Cok Purwo, Sarjana Teknik, Mahasiswa Hukum, Insinyur Profesor Madya, ASEAN, Engineering. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Adi Saputra, ada teman saya, Muhammad Rizky Ananda, ada Fatim Mujahidin, ada David Abdul Zidang, ada Abida Ilyas, dan terakhir ada Rizal Astral. Untuk daftar isinya, yang pertama ada persetujuan lingkungan, kedua ada pengelolaan limbah, lalu ada penegakan hukum dan sanksi, dan terakhir ada surat perusahaan yang melanggar. Yang pertama ada AMDAL, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Sebagaimana setiap perusahaan atau kegiatan yang memiliki dampak pada peningkatan lingkungan hidup itu wajib memiliki AMDAL. Nah, contohnya itu misal kalau tidak AMDAL bisa saja mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam. AMDAL ini disusun oleh penanggung jawab usaha, lalu diserahkan pada komisi AMDAL. Nah, setelah itu apabila disetujui, maka perusahaan bisa lanjut untuk mendirikan usahanya. Selanjutnya ada UKL dan UKL atau kepanjangan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, fungsi sendiri itu sama seperti AMDAL untuk perizinan pada lingkungan, namun skala dari UKL dan UKL lebih kecil daripada AMDAL. Nah, UKL juga disusun oleh penanggung jawab dari perusahaan dan setelah itu diserahkan pada komisi yang berwenang pada UKL dan UKL. Maka bila sudah disetujui, maka perusahaan bisa dibuat atau bisa berjalan. Jadi, selanjutnya pada PP nomor 22 tahun 2021, selanjutnya membahas tentang limbah B3 dan limbah non B3. Jadi, setiap usaha seperti industri kimia contohnya pasti menghasilkan limbah B3, seperti contoh sisa-sisa bahan kimia dan lain-lain. Dan ketika suatu industri menghasilkan limbah B3, maka wajib dilakukan pengurangan, seperti pada pasal 283, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan, modifikasi bahan, serta substitusi bahan. Pengelolaan limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, serta penimbunan. Pelaku usaha yang menghasilkan atau mengelola limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang. Apabila melanggar prosedur atau proses sesuai dengan standar pada peraturan nomor 20 tahun 2021, maka terdapat sanksi-sanksi yang selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya nantinya. Oke, pada limbah non B3 ini harus dikelola dengan prinsip pengurangan, pemilahan dari sumbernya. Seperti pada sebelumnya. Pengolahan limbah non B3 maksud saya meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, serta penimbunan, sama seperti limbah B3. Pengelolaan harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar yang berlaku, serta limbah non B3 yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang atau pemanfaatan lainnya. Pelaku usaha juga wajib melakukan pemantauan dan pelaporan mengenai pengelolaan limbah non B3 kepada instansi yang berwenang untuk mencegah adanya miskomunikasi nantinya atau mencegah kesalahan data dari instansi yang berwenang. Sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum pada pasal 515 ayat 1 besaran denda administrasi dengan kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 514 ayat 1 huruf A dihitung sebesar 2,5% dikali nilai investasi usaha dan atau kegiatan. Lalu pada ayat kedua, denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterapkan paling banyak 3 miliar rupiah, di mana kriteria yang pertama yaitu pelanggaran ringan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan denda paling banyak 5 juta rupiah. Untuk kriteria sedang, denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 15 juta rupiah. Untuk pelanggaran kriteria berat, denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 25 juta rupiah. Untuk pasal ketiga, besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran. Pada ayat keempat, besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diterapkan paling banyak 3 miliar rupiah. Dan pada ayat kelima, tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 tercantum dalam lampiran 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan oleh negara kepada pelaku perbuatan pidana. Sanksi pidana bertujuan untuk membuat pelanggar merasakan akibat perbuatannya dan sebagai bentuk pencerahan terhadap pelanggar. Contoh pidana yang dimaksud adalah penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau alat transportasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara sebagian alat atau seluruh usaha atau kegiatan, kewajiban menyusun DLH atau DPLH, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sanksi perdata pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya ada penegakan hukum dan sanksi kepada para pelanggar. Pada bab ini, penegakan hukum dan sanksi membahas tentang beberapa sanksi yang akan diterima, yaitu yang pertama sanksi administratif, kemudian ada sanksi perdata, dan yang terakhir sanksi pidana. Saya akan menjelaskan tentang sanksi perdata tersebut. Jadi sanksi perdata adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, prestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sanksi ini bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Contohnya, pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi perdata berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Selain ganti rugi, pelaku usaha juga dapat diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan ke kondisi semula atau kondisi yang lebih baik. Terima kasih. Perusahaan yang pertama adalah PT Multistrada Arasarana yang merupakan sebuah pabrik ban yang berlokasi di Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. PT Multistrada Arasarana melakukan penggalangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 89 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 295 ayat 3 huruf B peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, di mana penyelenggaraan berupa perubahan sarana produksi yang mengakibatkan runyamnya perubahan persetujuan lingkungan yang baru dan tidak memiliki rincian teknis penyimpangan limbah bahan berbahaya dan racun B3. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada kegiatan produksi PT Multistrada Arasarana. PT Trada Trans Indonesia merupakan salah satu contoh perusahaan pergudangan dan penyimpanan atau stokpil yang berlokasi di DKI Jakarta. Mereka telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 495 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, di mana perusahaan melanggar tentang pengelolaan lingkungan di mana mereka luput dari tanggung jawab perusahaan meliputi jaring atau net yang belum terpasang dan tidak mengelola air limpasan dari stokpil batubara. Perusahaan juga tidak memiliki tempat penyimpanan sementara limbah dan bahan berbahaya dan beracun atau TPS limbah B3. Selain itu, di lapangan juga ditemukan adanya endapan batubara dan jajaran oli di saluran drainase yang menuju kota. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administratif. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berhak mencabut izin perusahaan sesuai dengan pasal 495 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, di mana Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga berhak mencabut sementara baik sebagian atau seluruh usaha serta izin operasional perusahaan. Lalu terakhir adalah kesimpulan. Seringkas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 itu memiliki korelasi yang kuat dengan K3LH atau keselamatan dan
kesehatan kerja lingkungan hidup, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab, serta penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Peraturan ini mendukung penerapan TKILH di berbagai sektor usaha dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesehatan dan keselamatan kerja, serta kelangsungan usaha yang berkelanjutan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Mohon kami dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.